Apakah kalian pernah mendengar tentang seseorang yang menolak jabatan tinggi, meskipun jabatan itu bisa memberinya kekayaan dan kekuasaan? Orang itu menolak bukan karena takut, tapi karena prinsip dan integritasnya yang tak tergoyahkan. Di dunia yang penuh ambisi dan kepentingan, hanya sedikit orang yang berani menolak tawaran kekuasaan. Tapi, di abad ke-8, ada seorang ulama besar yang melakukan hal itu. Namanya Abu Hanafi. Ia berani berkata, tidak, kepada penguasa demi mempertahankan kebenaran. Tapi, bagaimana kisahnya? Apa yang membuatnya begitu teguh memegang prinsip? Dan apa yang bisa kita pelajari dari sikapnya di zaman sekarang? Mari kita telusuri kisah luar biasa ini. Segmen 1. Siapa Imam Abu Hanafi? Sebelum masuk ke dalam kisah penolakannya terhadap jabatan, kita perlu mengenal siapa sebenarnya Imam Abu Hanafi. Nama aslinya adalah Nu'man bin Sabit. Ia lahir di Kufah, Irak, pada tahun 699 Masehi, di masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kufah pada waktu itu adalah pusat ilmu dan perdagangan, tempat bertemunya banyak cendekiawan dan pedagang dari berbagai penjuru. Imam Abu Hanafi tumbuh dalam lingkungan yang sangat intelektual. Ayahnya adalah seorang pedagang yang sukses, dan sejak kecil, Abu Hanafi sudah diajarkan pentingnya kejujuran dan integritas dalam berniaga. Namun, jalan hidupnya berubah ketika seorang ulama besar bernama Syekh Ahmad bin Abi Sulaiman melihat kecerdasannya dan menyarankannya untuk mendalami ilmu agama. Dari sinilah perjalanan ilmunya dimulai. Ia belajar fikih, hadis, tafsir, dan ilmu-ilmu Islam lainnya dari banyak guru hebat di masanya. Bahkan, ia sempat bertemu dengan beberapa sahabat Nabi, seperti Anas bin Malik, yang waktu itu masih hidup. Lama-kelamaan, Abu Hanafi menjadi seorang ulama besar yang sangat dihormati. Ia dikenal dengan metode berpikirnya yang logis dan sistematis. Mazhabnya, Mazhab Hanafi, menjadi salah satu mazhab fikih terbesar dalam Islam dan masih dianut oleh jutaan umat muslim hingga hari ini. Segmen 2. Tawaran jabatan dari penguasa. Bayangkan sebuah ruangan megah di istana dinasti Abbasiyah. Dinding-dindingnya dipenuhi ukiran indah, lampu-lampu minyak menerangi seisi ruangan dengan cahaya keemasan. Di tengahnya, duduk seorang pria dengan jubah kebesaran, wajahnya penuh wibawa. Dialah Khalifah Al-Mansur, penguasa paling berkuasa saat itu. Di hadapannya, berdiri seorang ulama dengan pakaian sederhana, tetapi sorot matanya tajam dan penuh keteguhan. Dialah Abu Hanafi, sosok yang begitu dihormati umat. Seorang pemikir besar, dan guru dari ribuan murid. Khalifah menatapnya dengan penuh harap. Kemudian, dengan suara yang tenang namun penuh tekanan, ia berkata, "Wahai Abu Hanafi, aku ingin engkau menjadi Qadi Al-Qudat, kepala hakim di pemerintahan. Engkau adalah orang yang paling layak untuk jabatan ini." Tawaran ini bukan sekadar formalitas. Sebagai Qadi Al-Qudat, Abu Hanafi akan memiliki kewenangan besar dalam menetapkan hukum, memberikan keputusan bagi rakyat, dan tentu saja, berhubungan langsung dengan kekuasaan. Banyak orang mungkin akan menganggap ini sebagai kesempatan emas. Sebuah jalan untuk membuat perubahan dari dalam. Sebuah tangga menuju kejayaan. Tapi Abu Hanafi melihatnya dengan cara yang berbeda. Ia bukan orang yang mudah tergiur oleh jabatan atau kekuasaan. Ia paham bahwa berada dalam lingkaran istana berarti harus menghadapi kepentingan politik, tekanan dari penguasa, dan godaan kompromi terhadap keadilan. Maka, tanpa ragu, ia menolak tawaran tersebut. Ruangan itu hening. Para penasihat khalifah saling berpandangan. Mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Khalifah mengernyitkan dahi. "Mengapa engkau menolak, wahai Abu Hanafi? Bukankah ini kesempatan untuk menegakkan keadilan?" Dengan suara tegas, Abu Hanafi menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, aku tidak pantas untuk jabatan itu." Al-Mansur tersenyum tipis, mencoba membujuknya. "Katakan padaku, bagaimana mungkin engkau tidak pantas? Sementara seluruh rakyat menganggapmu sebagai orang paling alim dalam hukum Islam." Abu Hanafi menatap lurus ke arah khalifah. Lalu dengan penuh keteguhan, ia menjawab, "Jika aku benar-benar pantas, maka aku tahu diriku dan aku tidak akan menerimanya. Tetapi jika aku tidak pantas, maka mengapa engkau ingin memberikan jabatan ini kepada orang yang tidak pantas?" Jawaban itu menohok.
Ini bukan sekadar penolakan, ini adalah sikap, sebuah perlawanan halus terhadap sistem yang bisa menjerumuskan ulama dalam permainan politik. Abu Hanafi lebih memilih tetap menjadi seorang guru yang bebas mengajarkan ilmu daripada menjadi pejabat yang terikat dengan kepentingan dunia. Tapi keputusan ini bukannya tanpa konsekuensi. Menolak jabatan dari seorang khalifah berarti menantang kekuasaan. Dan di dunia politik, menantang penguasa bisa berujung pada konsekuensi yang berat. Abu Hanafi paham risikonya, tapi ia tetap teguh pada pendiriannya. Baginya, integritas lebih berharga daripada jabatan. Segmen 3. Konsekuensi dari penolakan. Seorang penguasa bisa mentoleransi banyak hal, tapi tidak dengan penolakan. Khalifah Al-Mansur, yang terbiasa melihat orang-orang tunduk padanya, tak bisa menerima bahwa seorang ulama menolak tawarannya. Ini bukan sekadar penolakan pribadi, tapi juga bisa menjadi preseden buruk. Jika seorang Abu Hanafi berani menolak, bagaimana jika yang lain mengikuti jejaknya? Maka, keputusan pun diambil. Abu Hanafi ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Sebuah tempat yang jauh berbeda dari majelis ilmu yang biasa ia pimpin. Dindingnya dingin, lantainya berdebu, dan udara di dalamnya sesak oleh bau kelembaban. Namun, lebih dari sekadar dikurung, ia juga mengalami penyiksaan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ia dicambuk puluhan kali hingga tubuhnya memar dan lemah. Setiap pukulan bukan hanya bertujuan untuk menyakitinya, tetapi juga untuk menundukkan tekadnya. Tapi mereka tidak mengenal siapa Abu Hanafi. Ia bukan orang yang mudah tunduk. Bahkan di dalam penjara, ia tetap melakukan apa yang selama ini menjadi napas hidupnya, mengajarkan ilmu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Tubuhnya semakin lemah, siksaan, makanan yang minim, dan kondisi yang buruk mulai menggerogoti kesehatannya. Tapi ia tetap teguh, hingga akhirnya, pada suatu hari di tahun 767 Masehi, ajal menjemputnya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Abu Hanafi meninggal dalam keadaan sujud, sebuah simbol dari hidup yang ia jalani sepenuhnya untuk Allah. Kabar kematiannya menyebar cepat, dan Kufah berduka. Ribuan orang turun ke jalan, menangis, dan berduyun-duyun menghadiri pemakamannya. Bahkan, karena begitu banyaknya orang yang ingin menyalatkan jenazahnya, salat jenazahnya dilakukan berkali-kali agar semua orang bisa ikut serta. Ia mungkin telah tiada, tapi prinsipnya tetap hidup. Abu Hanafi bukan hanya seorang ulama, tapi sebuah simbol keberanian. Ia telah membuktikan bahwa ada harga yang harus dibayar untuk mempertahankan kebenaran, dan tidak semua orang siap membayarnya. Segmen 4. Warisan yang tak terhapuskan. Imam Abu Hanafi telah tiada, tetapi warisannya tetap hidup. Ia bukan hanya sekadar seorang ulama biasa, tetapi seorang pemikir besar yang membangun fondasi hukum Islam yang hingga kini masih digunakan oleh jutaan umat muslim di seluruh dunia. Mazhab Hanafi, yang ia rintis, menjadi salah satu mazhab terbesar dalam Islam, diikuti oleh banyak kaum muslimin, terutama di wilayah Turki, Asia Tengah, India, Pakistan, Mesir, hingga Balkan. Tapi lebih dari itu, sikapnya terhadap kekuasaan menjadi pelajaran berharga bagi generasi setelahnya. Ia menunjukkan bahwa seorang ulama sejati tidak hanya menguasai ilmu, tetapi juga harus memiliki integritas. Ia mengajarkan bahwa kebenaran harus dipegang teguh, meskipun itu berarti menghadapi siksaan dan kematian. Ia membuktikan bahwa ilmu lebih tinggi daripada jabatan, dan seorang alim tidak boleh menjadi alat bagi kepentingan penguasa yang zalim. Sikapnya menginspirasi banyak ulama setelahnya, termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang juga mengalami tekanan dari penguasa tetapi tetap teguh dalam mempertahankan prinsipnya. Bahkan, dalam sejarah Islam, sikap Abu Hanafi sering dibandingkan dengan keberanian para nabi dan sahabat dalam menghadapi ketidakadilan. Ia mungkin telah meninggal, tetapi kisahnya tetap hidup. Segmen 5. Pelajaran dari kisah Imam Abu Hanafi. Di zaman sekarang, kita mungkin tidak menghadapi siksaan fisik seperti yang dialami oleh Imam Abu Hanafi. Tetapi tantangan moral dan integritas tetap ada di sekitar kita. Berapa banyak orang yang tergoda oleh jabatan dan kekuasaan, hingga akhirnya melupakan prinsip dan nilai-nilai yang mereka anut.
Berapa banyak orang yang diam ketika melihat ketidakadilan, karena takut kehilangan kenyamanan atau posisi mereka. Dan berapa banyak orang yang memilih kompromi dengan kezaliman, hanya demi keuntungan pribadi. Imam Abu Hanafi mengajarkan kepada kita bahwa memegang teguh prinsip jauh lebih berharga daripada menerima jabatan dengan mengorbankan integritas. Ia mengajarkan bahwa ulama dan intelektual harus tetap independen, tidak boleh menjadi alat kekuasaan yang bisa dibeli dengan jabatan atau harta. Ia juga mengajarkan bahwa keberanian dalam berkata tidak kepada ketidakadilan adalah tanda dari ketakwaan yang sejati. Di dunia modern, prinsip-prinsip ini tetap relevan, baik bagi pemimpin, akademisi, pekerja, maupun siapa saja yang ingin hidup dengan penuh kehormatan dan integritas. Maka, ketika kita dihadapkan pada pilihan antara kebenaran dan kenyamanan, ingatlah kisah Imam Abu Hanafi. Ketika kita merasa takut untuk menolak sesuatu yang bertentangan dengan prinsip kita, ingatlah keberaniannya. Dan ketika kita bertanya-tanya apakah masih ada tempat bagi orang-orang jujur di dunia ini, ingatlah bahwa nama Imam Abu Hanafi tetap dikenang, sementara penguasa yang menindasnya telah lama dilupakan sejarah. Kisah ini bukan hanya sekadar cerita sejarah, tetapi sebuah cermin bagi kita semua. Apa yang akan kita lakukan ketika dihadapkan pada pilihan antara prinsip dan kenyamanan? Akankah kita mengikuti jejak Imam Abu Hanafi, berani menolak demi kebenaran? Atau justru kita akan memilih diam dan menerima segala yang datang, meski itu bertentangan dengan hati nurani kita? Mari renungkan, dan jika kisah ini menginspirasi kalian, jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian, agar lebih banyak orang yang bisa belajar dari keberanian dan keteguhan Imam Abu Hanafi. Sampai jumpa di kisah luar biasa lainnya.